Ketika Anda menonton film Sea Fever atau Ghost Ship, para penonton pasti sudah menyadari bahwa apa yang akan ditayangkan dalam layar lebar tersebut merupakan kisah fiktif belaka. Sehingga setelah film selesai, maka imajinasi dan pertanyaan seputar film tersebut pun selesai. Artinya, kisahnya sudah selesai atau kengerian misteri dan horornya sudah selesai. Dan Anda pun sudah dapat beranjak dari bioskop ke tempat-tempat lain. Namun bagaimana jika kisah-kisah tersebut diangkat dari kisah nyata atau secara sengaja ditampilkan ke publik sebagai kisah nyata? Tidakkah imajinasi liar Anda akan bertanya-tanya sampai memenuhi langit-langit kamar dengan gambar-gambar mistis yang menyeramkan? Sebut saja legenda kapal SS Orang Medan. Banyak dari para dramatisan telah mencoba mengangkat kisah ini sebagai kejadian faktual yang pernah terjadi dalam sejarah kelautan. Dan mayoritas mengatakan bahwa kisah tersebut sampai kini masihlah sebuah misteri yang belum terpecahkan. Singkatnya, kapal SS Orang Medan, kapal kargo Belanda yang karam tersebut, disebut sebagai mistis setelah tenggelam di Selat Malaka bersama kematian seluruh kru dan awaknya, tanpa diketahui sebabnya sampai sekarang. Tapi di sisi lain, logis dikatakan bahwa muncul keraguan terhadap kebenaran cerita ini. Bahkan muncul keraguan bahwa kapal ini pernah ada dan hanya berupa legenda. Menurut kisah, pada Juni 1947, dua kapal Amerika yang sedang berada di Selat Malaka, City of Baltimore dan Silver Star, di antara kapal-kapal lainnya mendapat pesan dari kapal Belanda, Orang Medan. Operator radio pada kapal melaporkan kematian kapten kapal dan seluruh krunya, dan akhirnya ia mengatakan, "Aku mati." Ketika kru Silver Star berhasil menemukan kapal Orang Medan tersebut, kapal ini penuh dengan mayat, termasuk mayat seekor anjing yang terlihat tewas ketakutan. Tidak ada korban selamat atau luka pada orang yang tewas. Api tiba-tiba menjalar dari kargo kapal sehingga tim itu segera melarikan diri dari Orang Medan. Dan tidak ada investigasi lebih lanjut. Selanjutnya Orang Medan terlihat meledak dan tenggelam. Secara logis, jika memang kapal ini pernah ada, maka kemungkinan terbesar mengapa kapal ini tenggelam dan berdasarkan keterangan saksi mata disebabkan oleh faktor internal saja. Kemungkinan pertama, kapal SS Orang Medan bisa jadi terlibat dalam operasi penyelundupan bahan kimia seperti potasium sianida dan nitrogliserin. Menurut teori ini, air laut telah memasuki kapal dan kargo bereaksi dengan mengeluarkan gas beracun yang menyebabkan kru tewas dan keracunan. Selanjutnya air laut akan bereaksi dengan nitrogliserin menyebabkan kapal terbakar dan meledak. Kemungkinan kedua, api atau malfungsi pada sistem uap kapal menyebabkan kapal karam. Selanjutnya, karbon monoksida yang dikeluarkan akan menyebabkan seluruh kru tewas dengan api pelan-pelan menjalar, menyebabkan hancurnya Orang Medan. Itulah dua kemungkinan paling logis yang mungkin terjadi penyebab tenggelamnya kapal tersebut. Namun di sisi lain, setelah dilakukan penyelidikan, catatan mengenai pembangunan dan sejarah kapal masih belum diketahui. Pencarian akan adanya pencatatan resmi mengenai kapal ini tidak membuahkan hasil. Artinya, kapal ini adalah kapal yang tidak terdaftar secara resmi pada perusahaan produsen kapal manapun. Jadi, walaupun kisah ini telah menjadi fantasi horor dan misteri beberapa kalangan, bijaksana untuk disampaikan bahwa kisah ini secara faktualnya berdasarkan bukti yang ada hanyalah sebuah legenda yang diada-adakan. Alasan mengapa kisah ini diada-adakan masih belum diketahui. Namun sebagaimana kisah ini pertama kali dipublikasi pada Mei 1952 dalam catatan Proceeding of the Merchant Marine Council, kemungkinan ada kaitan dengan peristiwa lain yang terjadi pada tahun-tahun tersebut yang bisa jadi dalam rangka mempengaruhi arus ekonomi, politik, atau sosial. Duty and skill in battle.